Selamat malam, selamat kembali berjumpa dalam ringkasan singkat Sekolah Sahabat Harian Jemaat Yosodipuro. Hari ini saya akan membawakan ringkasan Sekolah Sahabat 10 November hari Kamis berjudul Buah Sulung dari Mereka yang Pernah Mati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, berkat menyertakan bagi kami. Mohon ampun dosa kami, perbuatan kehendak-Mu Bapa. Kami akan belajar Sekolah Sahabat pada hari ini. Kiranya berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Bukakan mata hati pikiran kami dan berikan kami kekuatan untuk kami mampu mempelajari hal-hal penting dalam pelajaran Sekolah Sahabat ini dan menjadi bekal dalam kehidupan kami dalam menghadapi hari-hari yang jahat. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Buah sulung dari mereka yang telah mati. 1 Korintus 15 ayat 20 dalam terang ulangan 26 ayat 1-11 dalam pengertian apakah Paulus merujuk pada Kristus yang bangkit sebagai buah sulung dari mereka yang sudah mati. Ya, hari ini kita belajar terkait buah sulung dari mereka yang telah mati. Buah sulung dalam hal ini merujuk pada Kristus. Mengapa buah sulung? Mengapa harus buah sulung yang menjadi contoh? Atau mengapa buah sulung yang harus menjadi perwakilan dari kita orang berdosa untuk dia dapat mati dan dapat dibangkitkan? Ya, satu pertanyaan itu menjadi perenungan bagi kita bahwa Kristus adalah anak sulung atau buah sulung yang memang diharuskan menjalani sebuah proses di mana dia dari yang utama mati kemudian dibangkitkan. Ini adalah satu gambaran utuh, gambaran besar dalam kehidupan rencana keselamatan. Akan saya bacakan di sini. Persembahan buah sulung adalah praktik pertanian Israel kuno dengan makna keagamaan yang mendalam. Itu adalah pengakuan suci dari Tuhan sebagai pemberi yang murah hati yang telah mempercayakan para penata layannya dengan tanah tempat tanaman bertumbuh dan siap dipanen. Nah, buah sulung ini adalah hasil pertama dari sebuah pertanian atau sebuah peternakan atau apapun itu. Dia hasil pertama, hasil terbaik. Dia harus diasingkan. Pada awal-awal mula kehidupan Israel kuno, mereka menggunakan praktik ini agar supaya Tuhan selalu menyertai mereka. Ketika mereka membuat sebuah perkebunan, membuat sebuah pertanian, membuat sebuah peternakan, mereka membawa hasil-hasil pertama dalam tiap panenan mereka untuk dibawa ke dalam bait Allah untuk sebagai persembahan korban syukur. Hal ini pula dalam kehidupan modern saat ini kita lakukan, yaitu sebagai persepuluhan, di mana kita selalu menyisihkan bagian kecil, bagian awal dari pendapatan kita untuk kita bisa persembahkan pada Tuhan. Praktek-praktek seperti ini adalah salah satu manifestasi dari praktek rencana keselamatan yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. Seperti buah sulung atau hasil pertama dari tanaman yang matang menunjukkan seperti apa seluruh hasil panen tanaman itu. Jadi Kristus sebagai buah sulung menunjukkan bagaimana nantinya tubuh kita akan dibangkitkan ketika panen terakhir Allah. Ia akan membangkitkan kita dari kematian dan membawa kita ke hadiratnya. Ya, jelas dikatakan juga di sini adalah buah sulung mewakili dari seluruh panenan atau seluruh hasil peternakan, hasil pertanian itu. Jadi ketika kita memberikan hasil sulung, itu adalah seperti perwakilan dari semua yang kita dapatkan. Itu adalah hasil pertama, mewakili rasa-rasa dari setiap semuanya yang kita peroleh pada saat itu. Ini juga menjadi penting kita renungkan bahwa mengapa Kristus menjadi buah sulung dari mereka yang telah mati. Karena apa? Dia mewakili kita adalah menjadi orang atau menjadi manusia yang pertama mati kemudian dibangkitkan. Harapan besar bagi kita sebagai orang percaya bahwa ketika kita nanti meninggal atau mati dan mati dalam Kristus, maka kita akan dibangkitkan pula sebagaimana contoh buah sulung tadi mati dan dibangkitkan. Kita akan melihat bersama-sama Kristus mengangkat kita menuju kerajaan surga.
itu ketika kita percaya akan Kristus, percaya akan rencana keselamatan Kristus. Itulah janji-janji Tuhan. Jadi apapun yang menjadi perenungan kita, apapun yang menjadi kesalahan kita, apapun yang menjadi ketidakmampuan kita, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan membimbing kita, Tuhan akan membuat kita yakin bahwa ada janjinya yang besar, bahwa kita akan dibangkitkan ketika kedatangan yang kedua kali. Ketika Kristus bangkitkan, dia akan membawa serta tanda-tanda penyaliban. Disitulah kita akan melihat bahwa begitu besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita, begitu besarnya harga yang harus dibayar ketika kita harus dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Biarlah renungan singkat ini bahwa iman kita percaya dalam Tuhan Yesus. Amin.